Dang Balio Sri senang mendengar berita pergantian Sri Mulyani dari Menteri Keuangan. Ini sudah selayaknya melihat jejak rekamnya dan Prabowo Subianto sejak lama. Senang sosoknya bisa lepas dari bayang-bayang politik yang menjatuhkan citra profesionalnya sebagai seorang ekonom. Senang bahwa Sri Mulyani yang figurnya kuat dan tak lagi berada di kabinet akan membuat sepenuhnya kinerja keuangan menjadi tanggung jawab sebenarnya dari presiden yang saat ini berkuasa. Ia sejak bisa memberi ruang pada publik untuk mengenali soal keuangan negara dan perbedaan kinerja tata kelolanya. Sekarang publik akan menilai apakah bila Sri tiada di sana keuangan negara akan baik-baik saja dan tata kelolanya bisa lebih profesional. Meski demikian, secara pribadi tentu sedih melihat bahwa mundurnya Sri Mulyani dari panggung dipenuhi ketidakpahaman publik atas peranannya. Sedih karena mundurnya disertai anjloknya IHSG, sinyal sikap investor atas masa depan pengawal stabilitas ekonomi. Lebih menyedihkan, ia turun dengan tekanan besar dan ancaman yang luar biasa. Ancaman yang sebenarnya bukan pada Sri saja, tapi bisa jadi untuk kita semuanya. Sri Mulyani dengan baik menggambarkannya lewat refleksi atas penjarahan rumahnya. Refleksi atas hilangnya lukisan yang ia kerjakan sendiri sebagai bagian dari refleksi kisah dan pergulatan hidupnya. Lukisan yang dijarah itu ia jadikan sebagai simbol hilangnya rasa aman, keadapan, akal sehat, dan kepastian hukum di Republik ini. Seperti sesuatu yang sangat kita rasakan gitu ya belakangan ini. Juga dirasakan oleh mereka dari menengah ke atas, termasuk oleh Sri Mulyani sendiri pada akhirnya. Anda bisa bayangkan sekelas Sri Mulyani saja bisa mengalami kezaliman yang mungkin tak akan pernah terungkap pelakunya. Dan apalagi seperti kita ini yang tak paham apa-apa, rakyat biasa. Coba dibayangkan. Ini sinyal serius yang mesti kita pahami. Tapi sekali lagi, Sri Mulyani hanyalah seorang profesional di antara politisi dengan kepentingan politik, kepentingan ekonomi, hingga kepentingan elektoral. Ia bergerak atas visi politik presiden dan kepentingan politik yang lahir dari undang-undang. Ia tak bisa berbuat lebih apalagi diminta memajaki elit lebih daripada masyarakat yang sedang sakit. Tapi semua yang mengerti pasti akan paham bahwa di tengah keterbatasan perannya, Sri Mulyani memerankan peranan penting sebagai profesional dan integritasnya dengan baik. Termasuk pada era COVID-19 menghantam dunia secara global. Ia berperan besar menjaga agar keuangan negara bisa menopang seluruh upaya terbatas di tengah pandemi. Kondisi yang juga membuat kondisi hari ini menjadi tidak mudah karena masih banyak masalah yang tersisa dan apalagi masih banyak masalah datang dari luar dan dalam negeri. Prestasinya selain tudingan-tudingannya, termasuk dulu tudingan Pak Prabowo kepadanya sebagai menteri pencetak utang loh, meskipun sekarang masih utang, ya sangat banyak tudingannya, termasuk ya peranannya juga kita harus ingat prestasinya menjaga Indonesia dari sejak era SBY supaya tidak masuk ke dalam krisis, termasuk ketika COVID datang, ya. Jejak rekamnya menghadapi tokoh-tokoh politik terutama dari elit Partai Kuning juga banyak ya. Sejak era SBY hingga era Jokowi. Baca-baca beritanya deh. Ya, ini banyak yang mungkin lupa. Kalau saja Sri Mulyani tak memiliki sokongan moral dan politik dari seorang perempuan yang lain yang sama-sama tangguhnya dengan dia, pemimpin Partai Merah, rasanya sulit seperti Sri Mulyani ini bisa bertahan di tengah tarik ulur politik yang didominasi para pria. Beberapa kali di hadapan perempuan ketua partai ini berkeluh kesah dan sebenarnya mau mundur dari posisinya ya. Tapi ia diingatkan supaya tidak keluar karena bahaya kalau diambil oleh orang-orang yang tidak profesional. Ya, kali ini sepertinya Sri Mulyani tidak bisa menahan diri terlebih ketika rumahnya, martabatnya diserang dengan penjarahan yang terjadi kemarin. Dan kalau kita mau jujur, kita kekurangan seseorang yang cerdas dan punya nyali seperti Sri Mulyani gitu ya. Apalagi seorang Sri Mulyani sebenarnya sosok yang justru lebih gampang kalau dia salah kita bisa kritik. Tapi kalau kemudian yang lain bisa-bisa yang datang bukan balasan kritik, bisa-bisa datang yang lain gitu ya. Jadi terima kasih untuk Sri Mulyani atas peranannya dan ia telah banyak kemudian memberikan banyak inspirasi kepada publik lepas dari kemudian respon publik dan persepsi publik atas dirinya. Kita perlu kemudian mengapresiasi bagaimana ia telah banyak berjasa yang menjaga kemudian situasi ekonomi dan juga keuangan negara kita. Dan sikap-sikap yang terjadi seperti sekarang ini juga mesti lebih kita perhatikan. Apalagi kalau kita kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang mendapat hasutan framing dari video yang direkayasa. Ya tentu saja itu tidak elok. Apalagi kalau kita menilai seseorang dengan tingkah atau dengan sesuatu yang tidak berdasar. Ya, saya ingat kembali bagian penting dari pernyataan Sri Mulyani yang mengutip pernyataan Romo Magnis dalam Seminar Nasional Jesuit beberapa waktu silam. Ya, Sri Mulyani mengatakan tentang pentingnya etika dan menjaga negara dari tangan orang-orang jahat dan tak punya integritas.
sebuah pesan yang memang penting dan harus diingat. Meskipun cilakanya Sri Mulyani diberi label itu hanya karena banyak publik yang tidak kemudian sadar dengan adanya rekayasa dan juga framing-framing media yang digunakan untuk menyudutkannya di tengah situasi kebijakan publik yang memang tidak sungguh berpihak banyak kepada publik. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih atas peran dan dedikasi Bu Sri Mulyani. Apapun yang terjadi, kelak sejarah akan mencatat dan menelisiknya. Selamat menepi dengan tenang di dalam hening dan semoga ada kesempatan bermenumbuh sembari menguatkan diri untuk pengabdian lain di luar pemerintahan, termasuk kembali mengajar di Alma Mater Universitas Indonesia, kembali menghidupi nilai utama veritas, probitas, justisia. Dang Balio Bu Sri, semangat selalu.